Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Reaper seri ke-29 kali ini, kita akan belajar bagaimana seperti yang dilakukan oleh para pembuat program profesional, di mana untuk pengolahan data itu harus mengisi username dan password. Selama ini kita hanya mengisi passwordnya saja. Nah, sekarang kita mulai dengan contoh yang sangat simpel. Seperti apa langkah-langkahnya, kita ikuti video sebagai berikut ini. Di hadapan kita saat ini kita sudah mempunyai dua lembar atau dua medan kerja, area kerja. Yang satu ini untuk CMD-nya, di mana nanti hasilnya akan dibayarkan di sini. Kemudian yang satunya lagi dengan script-nya dituliskan di sini, diketikkan di sini. Kita mulai saja ya, yaitu dengan mengkonekkan CMD dengan Windows, Mon ke macam ini. Dan kita connect. Kita ingin melihat yang terakhir program kita tentang menu. Boleh men bintang titik PRG boleh. Oh, kurang dir ya. Jadi harus tanda seru, dir, spasi, men bintang titik PRG. Nah, di sini kita telah membuat yang terakhir men STK2. Nah, men STK2 itu ya, kalau kita lihat men STK2 ini kita diberi kesempatan untuk mengisi password sebanyak 3 kali baru bisa masuk ke menu. Kalau tidak, saya tidak bisa masuk. Nah, kita akan memodifikasi men STK2 ini dengan men STK3, di mana tampilan menu pilihan ini akan muncul setelah passwordnya benar. Nah, sebelum itu kita ikuti saja terlebih dulu, kita panggil file yang namanya men STK2, all files. Nah, di sini men STK2 kita tayangkan. Ini akan kita langsung save as menjadi men STK3. Men STK3. Nah, berarti menu ini akan muncul ya pada saat passwordnya benar. Caranya sangat simpel ya, ini dipindah saja mulai use pass-nya ini ya sampai ke ini ya. Nah, sampai ke sini. Ini akan kita pindah dengan Ctrl X, kemudian kita masuk ke sini. Kita masuknya ke sini. Nah, di sini kita Ctrl V. Jadi pertama kali justru dia memanggil file database yang namanya use pass-nya. Nah, ini kita panggil di sini ya. Kemudian dilihat isinya seperti apa. Nah, sekaligus ini kita akan kasih satu database di sini ya. Ada satu database kita buat secara manual saja ya. Ini kita buat secara manual saja database-nya. Nah, ini database-nya kan pasnya ini kita modifikasi, modis true, terus ini kita modifikasi. Oh, bentar ini kok. Nah, ini set color dari yang untuk penyembunyian masih kelihatan, maka set colornya harus kita sempurnakan. WN,NW ini supaya kita bisa mengedit dengan benar. Nah, enggak kelihatan.
di sini. Oh, kalau ada jebakan begini kita, nah ini kita ada. Di sini kita buat nama. Ada trouble ya. Bentar. Kalau ada trouble gini, efek dari dampak dari set color kita keluar dulu, kita langsung use aja, use pasnya. Jadi kalau kita quit otomatis netral dia. Nah ini kita mau di dulu. Nah ini kelihatan sekarang. Nah sini kelihatan ya. Oh ya, harusnya backgroundnya putih, netral white. Ini kita kasih namanya karakter, kita kasih maksimal 10. Oke, kemudian kita ketik manual namanya misalnya Susanto. Oke, jadi passwordnya ABC, terus namanya Susanto. Kita kasih nm-nya gitu ya. Tapi namanya kita di dalam variabelnya kasih nm-nya. nm-nya di sini namanya. Namanya. Oke. Setelah itu kita buat variabel yang diisi oleh operator user, misalnya user sama dengan space 10, dimana user ini harus connect dengan namanya. Nah lalu langsung saja pada koordinat ini 19 nanti akan kita ubah lah dengan 19, kita buat username itu ya, username kita kasih kolom 11 baris 11 kolom ke 31. Username langsung get user itu. Kemudian langsung di read di sini. Di sini ada variabel awal untuk tadi ada zoom, salah itu untuk password nih, zoom user 0. Zoom user 0 pada waktu dia get user itu dicek di sini. If user sama dengan, jika user sama dengan nm-nya, berarti dia kasih bintang aja nggak masalah. Dia akan tanya passwordnya. Tetapi jika tidak sama, dia akan ini zoom user sama dengan zoom user plus 1. Kemudian dia akan dicek zoom user plus 1. Ini dicek lagi jika zoom user kita kasih 3 kali lebih dari 3, dia akan exit. Ini ending di sini. Tapi kalau dia tidak lebih, atau di sini ada else ya, ini ada else. Jika tidak lebih dari 3, berarti kan bisa 2, bisa 1. Berarti zoom user sama dengan zoom user ditambah 1 gitu. Kemudian ini kita kasih ending yang atas, ini ending yang barusan saya ketik ini adalah ending begitu. Jadi kalau dia usernya itu lebih, kesalahan dari pengisian user lebih dari 3, dia keluar. Ini exit itu kembali keluar ke sini.
Nah, nanti akan muncul kata terima kasih. Nah, sampai di sini kita belum selesai, tetapi akan kita cek lebih dulu. Kita cek ya, kita simpan, namanya men-stk3. Kita simpan, kemudian kita do stk men-stk3. Perhatikan di sini tadi ya, sebelum kita men-stk3, tapi namanya sudah diisi Susanto. Sehingga pada waktu pertama kali dia akan minta username di sini. Misalnya kita kasih nama lain, misalnya Subito. Ini berarti salah kan? Maka dia ini sebentar. Harusnya tidak minta, belum minta password. Jika user sama, dia di sini. Jika tidak, dia ditambah ini exit. Exitnya ini ke mana? Kok dia muncul password? Sebentar, ini kok dia masuk ke sini, harusnya enggak. Ini exit dari dual ini. Sebenarnya dia tidak ke sini. Kenapa dia ke sini? Ya kan? Ini enggak logis. Harusnya dia urutannya tidak ke situ, harusnya dia exit. Sebentar, kalau ada trouble begini saya kasih sedikit informasi juga. Sebentar, ini kita biarkan. Kita belum selesai, kita kasih problem ini. Ada problem solvingnya, ya. Itu kita nanti ada compiler. Seperti apa bisa akan kita kasih dalam terpisah. Tapi ini menjadi solusi sementara ya. Kadang-kadang aplikasi untuk membuat program yang namanya juga ada bugs-nya. Kita cek. Ini namanya men-stk3. Oh, ini ternyata banyak kesalahan sih. Nah, ini baru tahu. Ternyata memang ada banyak error. Banyak error di sini. Ini banyak error di sini. Ini baris ya banyak, ada 33 error. Wow, banyak sekali kesalahan di program ini. Berarti kita cek satu-satu. Ya, ini tadi waktu kita pindah itu ada beberapa yang belum dipindah. Ini bagian dari yang dipindah sebetulnya. Iya. Nah, ini ada suatu kendala, tapi tenang saja, aman. Berarti men-stk3 ini disebut dalam tanda petik belum tuntas. Kita pakai cara lain. Kita pakai cara lain, tetapi ini akan kita manfaatkan juga. Ya, mulai dari sini sampai di sini. Oke. Bentar ya. Nah, sampai di sini kita akan copy ya. Di copy, kita masuk file new, kita file edit paste. Kita buat ini. Ya, kita buat. Oke, ini. Kemudian dia harus while true. Kemudian diminta diisi user, betul, ini sampai sini betul. Nah, password diisi sampai sini betul. Oke, sampai di sini. Ini saya undo dulu. Nah, ini kita kasih nama all files. Kita kasih nama pas user, pas ya, POSIX 8.
karena nama file maksimal 8 class_user.prg gitu. Oke, sekarang kita coba di sini. Kita compile yang ini, kita compile sekaligus mengcompile paper class_user. Nah ini no error ya, nggak ada error. Kemudian failing 8a class_user lu extend. Oke, ini compiler, jadi dia sudah menjadi file yang berextension exe atau istilah lain menjadi file application kalau di compile semacam ini. Tentang bahan ajar tentang compiler tentu nanti ya. Ini karena ada trouble tadi saya shortcut sekaligus pemanasan bahwa nantinya ada kayak gitu juga. Kita coba kalau di sini tidak pakai pertanyaan tetapi langsung class_user. Nah ini tadi kan Susanto passwordnya, username. Kalau ini kita isi yang lain, misalnya Suwito. Nah ini yang harusnya dia keluar exit. Kita nggak mau di sini. Oke, memang di dalam seri ke-29 ini kita harus ekstra hati-hati dan teliti. Oke, oh iya ini kan ini kan maksudnya gini, user ini kan input dari space itu, nn itu wakil dari user. Wow, usernya if user sama dengan nm-nya berarti namanya aman. Nah kalau ada blunder gini kita cek di sini. Kita kasih cegatan di sini pada fungsi 1,1 c user, kemudian 2,1 c nm-nya ya, kita cek. Tulis kasih wait. Kalau tadi saya nulis Suwito itu berarti error. Oke, kita coba simpan. Kemudian kita keluar di sini. Susanto ABC. Nah, ini ada terjadi bentar. Kita tak usah compile lah, kita masuk ke database aja ya. Ini memang belajar program seperti ini, santai aja, nanti di dalam seri ke-30 akan ada pencerahan. Ini salah satu simulasi bahwa memprogram itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh ketelitian, butuh logika yang bagus, dan butuh kreativitas. Ini contoh kalau kita blunder di dalam buat program, solusi seperti apa. Tenang saja ya. Oke, kita coba ini namanya class_user. Ya, kita coba ya, Suwito. Nah, ini betul nih, yang satu Suwito, yang satu Susanto. Artinya nm-nya seperti yang ada di database kita. Susanto ini yang nm-nya. Kemudian usernya nulis Suwito. Terus dicek, jika user sama dengan, maka dia akan menjalankan sesuatu yang sementara kasih bintang. Tetapi jika tidak sama, ini kan kalau sama. Else itu jika tidak, artinya jika tidak sama antara user dan nm-nya. Suwito dan Susanto kan tidak sama, dia masuk ke sini. Karena nggak sama, otomatis tadi harga awalnya kan 0. Jum user ini kan 0, maka 0 tambah 1, 1. Dicek apakah 1 lebih besar 3? Kan tidak. Nah, maka nggak exit dia. Benar ini, logikanya sudah betul, mohon maaf. Betul. Karena tidak lebih besar 3, dia tidak exit.
X itu kalau lebih besar dari 3, mohon maaf tadi saya belum menjelaskan ini. Hati-hati. Nah, maka kalau tidak lebih besar 3, berarti ditambah 1. Ini sebetulnya masih 1 kan, karena tadi kesalahan pertama kita tambah. Ini sebetulnya ini double nih, incrementnya double. Ini nggak usah ini nggak ada nih, hapus. Ya, waktu kesalahan itu dicek. Sebetulnya nilainya yang jelas belum 3 kan. Nah, ternyata kan masih 0 ya, waktu di sini masih 0. Waktu di sini masih 0, pertama kali ya, masih 0, berarti otomatis tidak lebih besar 3 kan, maka exit. Tidak exit, itu ditambah. Gitu. Terus ada harusnya loop ini, mohon maaf saya salah nih. Ini ada exit harus ada loop, ini ketelitian ya, ini loop tuh macam itu ya. Oke, ini sekarang kita jadi tidak, kalau nggak ada loop maka membaca password, maka ini ya kalau kita perhatikan ini kan nggak sama, karena tadi saya tidak menulis loop maka dia akan di sini minta ini dia karena tidak ada loop. Sekarang kita cancel aja, kita sempurnakan dulu. Ini yang kedua. Nah ini nanti ini sudah kita simpan dulu ya, kita simpan, masuk ke sini. Sekarang Suwito lagi. Yang satu kesalahan, Sutanto 2. Kemudian satu lagi Suyono. Ini yang ketiga. Nah, 3 kan tidak lebih besar 3, maka dia belum kasih, tambah lagi di sini. Sekarang misalnya Sunarto, otomatis 4 kali salah. Sekarang nilainya lebih dari 3 kan 4. Otomatis kalau ini saya enter, dia akan exit ke sini. Ini kebetulan exit sebelahnya nggak ada apa-apa. Ya sudah, berarti program yang namanya men-STK kita tinggal nambahin loop di sini. Ternyata kesalahannya hanya di sini. Nanti kita sempurnakan di sini. Ini perhatikan yang kesalahan yang keempat, exitnya kan di bawah sini nggak ada apa-apa, maka hanya langsung ada dot di pojok kiri bawah kayak kita. Nah sudah, ini sudah keluar dotnya. Sekarang kita panggil lagi yang namanya ini all file ya. Kita panggil yang namanya men-STK3. Nah, ini kenapa nih? Oh ya, ini yang OPJ, mohon maaf, ini harusnya all files. Nah, kita panggil yang men-STK3 PRG yang ini. Nah, ini tadi ya sama, ini nggak perlu saya hapus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti hanya ditambah setelah itu. Setelah ditambah di sini ada loop. Sebenarnya kalau mau pas 3 ya lebih besar atau sama dengan 3 dipilih. Nah, ini nanti kan ada terima kasih ya, kita buat lagi. Ini kita simpan, masuk ke sini, kita jalankan do men-STK3. Kita buat salah 3 kali ya. Sunarto 1, Suwito 2, Sutanto 3, ya kan? Kemudian Sujiwo yang keempat ini. Nah, kemudian terima kasih 4 kali tadi. Kita ulangi ya. 1, 2,
3, dia minta 4 kali. Dia minta 4 kali. Padahal kita inginnya 3 kali. Logika awal, logika di logika tradisional kita, wow, kalau saya mendaki 3 kok ini munculnya 4, maka Anda tinggal mainkan di sini. Nah, otomatis kalau 4 kan lebih besar 3 soalnya. Ini boleh diganti sama dengan, jadi pas 3. Ya, ini pas 3. Kita coba yang pas 3. Cara belajar seperti itu. 1, 2, 3, 4. 4 kali juga ya. Oh, kalau begitu ini diganti 2. Gitu aja caranya bermain seperti itu. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Itu ya. Ini cara mengelola itu. Macam itu. Kita masuk ke STK3. Ini masih belum dikonekkan dengan password, masih username. Ya, kita baru masuk ke username. Oke, seperti itu sementara yang bisa saya sampaikan pada sesi 29 sekarang ini. Ya. Saya yakin kalau Anda mengikuti video-video sampel dari saya, Mas Santo, pada waktu nanti pasti akan kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetap sehat, semangat, bahagia. Sampai jumpa.